Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam dan juga memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, malaikat sama taat, sedangkan iblis tidak mau mentaati perintah Allah. Kemudian Allah mengusir iblis dari surga dan melaknatnya. Iblis kemudian matur kepada Allah agar ditunda atau ditangguhkan. Kemudian memohon diberi kesempatan untuk menyesatkan Adam dan anak turunnya. Kemudian Allah memberi izin kepada iblis untuk bisa atau berusaha menyesatkan Adam dan anak keturunannya kecuali yang ikhlas. Berikut ini penjelasan tentang janji iblis kepada Allah untuk menyesatkan Adam dan anak turunnya seperti berikut. Surat Ibrahim ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna dzalimina lahum adabun alim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Penjelasan surat Ibrahim ayat 22. Dan setan berkata, setelah Allah memutuskan perkara dan memperhitungkan amal perbuatan makhluknya, dan penghuni surga telah memasuki surga, dan penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, berupa
kebangkitan, kembali, dan pembalasan amal perbuatan. Dan aku menawarkan kepada kalian janji yang batil bahwa tidak ada hari kebangkitan dan pembalasan amal perbuatan. Lalu aku memungkiri kalian akan janjiku, dan tidaklah ada padaku kekuatan atas kalian untuk memaksa pengikut-pengikutku dengannya, dan tidak ada hujah atau bantahan yang aku miliki. Akan tetapi aku seru kalian kepada kekafiran dan kesesatan, lalu kalian mengikutiku. Maka janganlah kalian mencelaku, tetapi celalah diri kalian sendiri. Sebab dosa yang kalian perbuat adalah dosa kalian. Aku tidak bisa menjadi penolong kalian, dan kalian pun tidak bisa menolongku dari siksaan Allah. Sesungguhnya aku telah berlepas diri dari tindakan kalian, menjadikanku sekutu bagi Allah dalam ketaatan di dunia. Sesungguhnya orang-orang yang zalim dengan berpalingnya mereka dari kebenaran dan mengikuti kebatilan, bagi mereka siksaan yang pedih lagi menyakitkan. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, dalam usahanya menyesatkan manusia, setan memiliki sikap pantang menyerah, tidak mudah jenuh, serta solider, kemudian kreatif. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 22, bahwa setan berjanji kepada Allah untuk menjadikan manusia melihat atau memandang kemaksiatan itu sebagai kebaikan. Kemudian apa yang telah diperbuat oleh iblis atau setan itu banyak manusia yang menyukai dan mengikutinya. Kemudian, kenapa manusia banyak yang mengikuti ajakan setan seperti itu, yaitu memandang kemaksiatan sebagai kebaikan karena ketidaktahuannya mengenai Al-Quran dan Al-Hadis, atau tidak mau mempelajari, memahami, dan melaksanakan ajaran agama. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang janji setan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah kecuali yang ikhlas, seperti berikut. Iblis berjanji kepada Allah, Qala fa bi'izzatika la'uhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis atau ikhlas di antara mereka. Surat Shad 82 hingga 83. Qala Rabbi bima ahwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wala uhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka
memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Al-Hijr 39 hingga 40. Janji iblis kepada Allah pada kedua surat di atas yaitu akan menyesatkan manusia dengan menjadikan mereka memandang kemaksiatan itu sebagai kebaikan. Penjelasan surat Shad 82-83. Iblis menjawab dan memohon lagi, "Wahai Tuhanku, demi kekuasaan dan kemuliaan-Mu, berilah aku kesempatan menggoda manusia. Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya dengan tipu dayaku, sehingga mereka memandang baik perbuatan buruk. Akan aku tipu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka, yaitu mereka yang Kau beri taufik untuk mentaati petunjuk dan perintah-Mu. Aku hanya akan mampu menggoda dan menyesatkan mereka yang kafir dan lemah imannya." Penjelasan surat Al-Hijr 39 hingga 40. Iblis berkata, "Ya Robku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Kami akan menggambarkan dunia menjadi indah pada pandangan mereka dan mengajak mereka untuk mendahulukannya dibandingkan akhirat, agar mereka menjadi manusia-manusia yang setia terhadap setiap kemaksiatan, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Aku akan menghalang-halangi mereka semua dari jalan yang lurus, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis, ikhlas di antara mereka, yaitu orang-orang yang telah Engkau jadikan mereka berlaku ikhlas kepadamu, dan Engkau pilih karena keikhlasan, keimanan, dan ketakwaan mereka. Ikhwani fiddin arsadakumullah, agar tidak mudah ditipu atau digoda atau disesatkan oleh iblis atau setan, maka kita sebagai muslim sejati harus memohon kepada Allah agar dilindungi dari godaan-godaannya. Selain itu, kita harus pandai-pandai mensiasati godaan itu dengan cara mempelajari, memahami, dan melaksanakan Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada sulitnya kita memahami, mempelajari, dan melaksanakan Al-Quran dan Al-Hadis itu bila ada kemauan. Siapa yang hadir dalam majelis taklim, maka Allah akan menjanjikan, akan memberikan ilmu-ilmu sesuai yang diinginkan. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang bagaimana tata cara meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penjelasannya seperti berikut. Memaksimalkan 4 potensi. 1, yaitu 1 dan 2, akal dan hati. Hati dan akal digunakan untuk berpikir,
sehingga bisa dan mampu untuk meraih pahala dan takut siksaan. 2. Penglihatan, melihat dengannya kepada ayat-ayat Allah dan dalil-dalilnya, mempelajari dalil-dalil, memahami, kemudian melaksanakan. 3. Pendengaran, memiliki pendengaran bisa dipakai untuk mendengar dengannya ayat-ayat Allah sehingga mereka bertafakur dengannya, tidak untuk mendengar suatu kemaksiatan. 4. Potensi ini dimanfaatkan untuk kebaikan sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya, berupa amal soleh. Di antara bentuk usaha meningkatkan potensi takwa: 1. Mempelajari dan memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan tertib dan teratur, kemudian melaksanakannya. 2. Mempelajari dan memahami sirah nabawiyah dengan baik dan benar. 3. Mempelajari dan memahami sirah para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. 4. Mempelajari dan memahami sirah para ulama salaf yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. 5. Menteladani sikap dan sifat dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau, para ulama salaf sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya. Wahyu pertama turun bukan memerintahkan sholat, puasa, zakat, tetapi memerintahkan untuk belajar, iqra. Maka mari sebagai mukmin sejati rajin mempelajari ajaran agama. Ada 4 baik di dalam majlis taklim: udu aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunil khamisa fatahlak. Jadilah orang alim, orang berilmu, atau pelajar, atau pendengar, atau yang suka. Jangan menjadi golongan kelima, dan kamu akan binasa. Hadis riwayat Baihaqi. Yang 4 itu adalah: 1. Aliman, yang memberi pelajaran dengan penuh ikhlas. 2. Muta'aliman, yang belajar dengan tulus ikhlas. 3. Mustami'an, yang rajin mendengarkan ilmu dengan baik dan benar. 4. Muhibban, yang suka mendatangi majelis taklim untuk mengikutinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar melindungi kita semuanya dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin. Demikian ini yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.